Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maharani MPD di mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, untuk pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang materi sistem bilangan. Nah, di sini ada pembagian jenis bilangan ya. Yang pertama, bilangan dibagi menjadi dua, yaitu bilangan nyata dan bilangan khayal. Kita bahas dulu tentang bilangan nyata. Bilangan nyata adalah bilangan yang jelas ya sifatnya, apakah dia itu bilangan negatif atau dia adalah bilangan positif. Contohnya seperti 1, min 1, 2 atau min 2 dan seterusnya ya. Jadi dia jelas yang mana positif dan yang mana negatif. Sementara bilangan khayal adalah bilangan yang tidak jelas sifatnya. Contohnya seperti akar dari min 4. Akar dari min 4 adalah 2 dikali min 2 kan? Maka hasilnya adalah min 4. Jadi tidak jelas gitu. Apakah dia itu perkalian dari bilangan yang positif atau dia perkalian dari bilangan negatif. Maka akar dari min 4 adalah plus minus 2. Dan ini menjadikan dia bilangan khayal. Baik. Selanjutnya, bilangan nyata dibagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Kita menuju bilangan irasional terlebih dahulu. Bilangan irasional adalah bilangan hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya itu pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang. Contohnya seperti pi dan juga Euler. Ya, yang sering kita gunakan di dalam matematika. Tapi yang lebih populer itu adalah pi. Pi adalah hasil bagi dari berapa? 22 per 7 ya. 22 per 7 hasilnya berapa? 3. 3, berapa? 3,1415 1415 ya. 141592 dan seterusnya ya. Tidak terbatas dan dia angkanya itu tidak berulang-ulang. Maka pi ini merupakan contoh dari bilangan irasional. Selanjutnya kita menuju ke bilangan rasional. Bilangan rasional adalah hasil bagi antara dua bilangan bulat yang hasilnya itu pecahan desimal terbatas atau desimal berulang. Contohnya seperti misalnya ada pembagian hasil bagi dari dua bilangan yang hasilnya itu adalah 0,14925525 terus sampai dengan 25. Nah, ini karena dia berulang-ulang ya, itu disebut dengan bilangan rasional. Baik. Selanjutnya, bilangan rasional dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita menuju bilangan bulat terlebih dahulu. Bilangan bulat adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya bulat termasuk 0. Misalnya nih, 2 bagi 1, 2, 8 bagi 4, 2 gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian bilangan pecahan adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya pecahan dengan desimal tak terbatas dan tak berulang. Jadi kalian bisa coba sendiri ya di rumah untuk mencoba membagikan 1/2 ataupun 2/7. Pasti hasilnya adalah pecahan desimal yang tidak terbatas ataupun berulang-ulang seperti yang saya contohkan tadi. Baik, selanjutnya kita menuju ke hubungan perbandingan antar bilangan dengan tanda ketidaksamaan. Ini sudah pernah ya kita pelajari di SD dulu malah ya. Ini tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian di bawahnya juga ada sifat perbandingan. Sifat perbandingan yang nomor 1, jika A kecil B, maka min A lebih besar dari min
min B. Contohnya nih saya kasih di sebelah sini. Misalnya nih ya, A-nya sama dengan 1, B-nya 2 ya. Karena kan A-nya harus lebih kecil dari B. Maka min A, min 1 pasti lebih besar daripada min 2. Nah, kalau di garis bilangan-bilangan negatif ya, walaupun dia angka min 2, dia lebih kecil daripada min 1. Kenapa? Karena min 1 lebih mendekati ke 0 ke 1, dan jelas-jelas itu nilainya lebih besar. Makanya bilangan negatif walau angkanya lebih kecil, dialah yang paling besar nilainya. Baik. Kemudian yang kedua, jika A kecil dari B dan X besar daripada 0. Baik, di sini akan saya kasih contohnya ya. Jadi tadi A-nya misalnya 1, B-nya misalnya 2, dan X-nya misalnya 3 ya. Sah-sah aja ya, karena X-nya kan besar dari 0. Baik, maka X kali A berarti 3 kali 1, 3 lebih kecil dari X kali B. 3 dikali 2 ya, berarti 6. Berarti cocok ya, sama seperti sifat perbandingannya. Baik, untuk poin yang nomor 3 dan nomor 4, kalian silahkan untuk membuktikannya sendiri dengan mengandai-andaikan nilai A, B, X, dan seterusnya ya. Baik, selanjutnya operasi bilangan. Operasi bilangan yang pertama adalah kaidah komutatif ya. Komutatif itu artinya pertukaran. Jadi A ditambah B itu sama juga dengan B ditambah A. Misal A-nya itu 1, B-nya 2, 1 tambah 2 ya, sama dengan 2 ditambah 1. Sama aja ya, hasilnya sama-sama 3. Begitu juga dengan perkaliannya. Baik, kemudian kaidah yang kedua yaitu kaidah asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan ya. Jadi di sini A ditambah B di dalam kurung ya, ditambah C itu sama juga dengan A ditambah B, A ditambah B ditambah C ya. Jadi contohnya misal 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama juga dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Sama-sama 6. Oke. Baik. Selanjutnya kaidah pembatalan ya. Nah, kaidah pembatalan ini A ditambah C sama dengan B ditambah C. Jadi jika hasil A ditambah C sama dengan B tambah C, itu dapat kita simpulkan bahwa pasti A sama dengan B. Contohnya nih, misalnya nih ya, A-nya 1. Maaf, saya ulang. A-nya 1, B-nya juga 1, C-nya misalnya 2. Ya, sudah pasti ya. A-nya 1 ditambah 2, 3, dan B-nya 1 ditambah 2, 3. Makanya A itu sama dengan B. Begitu juga dengan A dikali C sama dengan B kali C, itu pasti nilai A dan B-nya adalah sama. Berikutnya kaidah distributif. Kaidah distributif artinya penyetaraan ya. Jadi ini dia, A kali B tambah C sama dengan A B tambah AC. Dari mana? A dikali B dulu ditambah A dikali C, sehingga jadinya A dikali B AB ditambah A kali C AC. Ya, itu dia. Kemudian yang nomor 5, unsur penyama. Unsur penyama A ditambah atau dikurang 0 sama juga dengan A. Jadi contohnya nih, misalnya 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 dikurang 0 sama juga dengan 1 ya. Begitu juga dengan pengalihan. Segala sesuatu yang dibagi dengan
satu atau dikalikan dengan satu adalah bilangan itu sendiri. Jadi misalnya itu A-nya adalah 4 nih, contohnya A-nya adalah 4, maka 4 kali 1 4, dan 4 dibagi 1 ya 4 juga. Kemudian kaidah yang kelima adalah kebalikan ya. A dikali 0 A. Contohnya contohnya 1 dikali 0 ya 1 gitu. Kemudian A kali 1/A. Misalnya nih 1 kali 1/1 ya. A nya kan 1 nih. Ya. Maka hasilnya tetap 1. Gitu. Itu contohnya. Baik. Selanjutnya operasi tanda. Nah, ini operasi tanda. Operasi tanda. Yang pertama, plus, bilangan plus ditambah bilangan plus, udah pasti plus ya. Kemudian bilangan minus ditambah bilangan minus sama dengan minus juga gitu ya. Kemudian plus A ditambah min B. Plus A ditambah min B sama dengan plus C. Iya. Baik, contohnya misalnya, jadi di sini ada ketentuannya A lebih besar daripada B. Maka misalnya A-nya 2 dan B-nya 1. Maka A 2 ditambah minus 1 sama dengan 1. Jadi pas ya. Ketika A lebih besar daripada B, maka plus A ditambah min B hasilnya adalah plus C. Gitu. Jadi ketika bilangan positifnya ditambah bilangan negatifnya, maka hasilnya pasti positif dengan syarat A lebih besar daripada B. Baik, untuk poin-poin selanjutnya yang di atas maupun yang di bawah, silakan ya kalian buktikan sendiri dengan mensubstitusikan dengan angka-angka yang pastinya sesuai dengan syarat-syaratnya tadi. Baik, operasi pengurang ya kurang lebih seperti itu juga ya. Kalian bisa substitusikan dengan angka-angka dengan memperhatikan syarat-syarat yang di samping ini. Baik, saya rasa ini nggak perlu dibahas ya. Bisa jadi PR buat kalian sendiri untuk membuktikannya. Nah, ini kalau operasi perkalian. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali negatif, ingat aja, negatif dikali negatif jadinya positif. Negatif dikali positif, kalah dong si positif jadinya negatif ya. Begitu juga dengan pembagian, positif bagi positif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Negatif dibagi positif, negatif. Sama ya berarti ya. Operasi tanda antara perkalian dan juga pembagian. Baik, selanjutnya kita beralih pada slide operasi bilangan pecahan. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah operasi pemadanan, yang kedua operasi penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, dan yang keempat operasi pembagian. Baiklah, kita lihat ya. Nah, di sini ada operasi pemadanan. Baik. Apa sih itu operasi pemadanan, operasi penjumlahan dan pengurangan? Dua buah pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan atau dikurangkan apabila mereka memiliki suku pembagi yang sama atau sejenis. Jika suku pembaginya belum sama, maka terlebih dahulu harus disamakan sebelum pecahan-pecahan tersebut ditambah dan dikurangkan. Jadi, operasi pemadanan ini digunakan pada saat kita menjumlahkan bilangan pecahan, tetapi mereka tidak mempunyai penyebut yang sama, misal seperti ini.
ya kan? Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Ini misalnya berapa gitu. 1/2, ini kan 2 dengan 3 ini kan bisa sama-sama kita jadikan 6 ya. 6. Maka kalau yang di bawah sini jadi 6, ini harus dikalikan dengan 3. Yang di atas juga harus dikali dengan 3. Berarti 2/3 6. 2 kali 3 6. 1 kali 3 3. Sementara 3 kalau untuk menjadi 6 harus dikali 2. 3 kali 2 6. 2 kali 2 4. Maka hasilnya 4 tambah 3 tuh 7 per 6. Oke, jadi pemadanan ini digunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang tidak sama penyebutnya gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. 2/3 gitu. Sama dengan 2/3 ini bisa kita samakan ya. Karena ini 2 itu bilangan genap dan 3 ganjil kan agak sulit ya untuk melakukan pembagian. Maka bisa sama-sama kita kalikan dengan 5. Yang di atas juga, yang di bawah juga dikalikan dengan 5 hingga hasilnya 2 kali 5 10 per 15. Kalau seperti ini sudah makin enak ya. Kemudian ini bisa juga kita kalikan lagi 4 dan ini juga bisa kita kalikan lagi jadi 4. Hasilnya yaitu 40 per 60. Jadi bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa 2/3 sama dengan 10 per 15 sama dengan 40 per 60. Jadi 2/3 sepadan dengan 10 per 15 dan sepadan dengan 40 per 60 dan seterusnya asalkan dikalikan yang atas dan yang bawah dengan bilangan yang sama. Baik. Selanjutnya operasi perkalian. Operasi perkalian A per X kali B per Y sama dengan AB per XY. Nah, ini sama aja ya. Kalau perkalian itu kalian nggak perlu menyamakan penyebut. Langsung sikat, langsung langsung dikalikan saja. 1/2 dikali 2/3 langsung aja 1 kali 2 2, 3 kali 2 6. Ini bisa dikecilkan lagi jadi 1/3 gitu ya. Itu kaidah operasi perkalian untuk bilangan pecahan. Kemudian operasi pembagian. A per X dibagi B per Y sama dengan A per X dikali Y per B sama dengan AY per XB ya. Ini misalnya nih ya, 2/3 dibagi 1/2. Bingung ya, gimana sih cara ngebagiinnya bilangan pecahan lagi ya seperti ini ya. Langsung aja kamu ubahkan tandanya 2/3, tanda si bagi ini menjadi kali dengan syarat yang ini harus dibalik 2/1. Kalau sudah bentuknya seperti ini, udah langsung sikat, langsung dikalikan aja. 2 kali 2 4, 3 kali 1 3. Maka 2/3 bagi 1/2 hasilnya 4/3. Baik. Menuju slide selanjutnya. Baiklah, slide selanjutnya adalah bonus untuk kalian ya mengerjakan tugas di rumah. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang materi sistem bilangan ya. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.